Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya tengah membangun Bendungan Bayi Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bendungan Bayi merupakan satu dari 11 bendung baru proyek strategis nasional yang rencana dibangun pada 2001 hingga 2027 dengan biaya 1,92 triliun sesuai Perpres nomor 109/2020. Pembangunan Bendungan Lambo juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi, dikutip dari perkataan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain pemanfaat layanan irigasi, bendungan juga diharapkan melayani kebutuhan air domestik masyarakat melalui pembangunan jaringan air baku dan IPA. Bendungan ini memiliki volume tampungan 51,74 juta meter kubik dengan luas genang air 499,44. Kontribusi bendungan didesain dengan tinggi 48 meter dengan lebar 12 meter dan panjang 436 meter. Bendungan ini didesain dengan tipe zonal dengan inti tegak. Namun bagaimana kondisi kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional terkait Bendungan Waduk Lambo tersebut? Kami kembali mengajak Anda untuk ikuti wawancara eksklusif bersama tokoh masyarakat adat dan politisi Nagekeo Safrudin Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tepat sekali di hari ini edisi 25 Maret 2026 kita bersilaturahmi di rumah saudara Safrudin Usman bertepatan pada momen Hari Raya Idul Fitri di Lebaran keempat 1447 Hijriah, dan kita berada di Dusun Koliep Kapa, Kelurahan B1, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, pada kunjungan silaturahmi kita kali ini kita membahas seputar pembangunan Bendungan Lambo Bayi Nagekeo. Bagaimana informasi terkini dan kondisi pembangunan saat ini? Kita langsung kepada saudara Safrudin Usman. Ya baik, saudara Safrudin Usman, kita lihat di postingan pada kunjungan Pak Safrudin Usman bersama keluarga ke Bendungan Lambo. Bagaimana kondisi terkini yang saudara saksikan di sana? Kira-kira pembangunannya? Ya, berangkat daripada rasa penasaran sebagai masyarakat Bayi dengan apa visi misi Lambo yang awalnya kami dengar itu yang begitu luar biasa. Pada momen Lebaran kemarin, ya saya juga sebagai orang Bayi ini saya penasaran. Jadi saya mau ke sana, saya mau lihat realnya Lambo sejauh mana sih perkembangannya itu. Yang dikatakan bahwa itu proyek strategi nasional dan sampai yang ke menelan biaya triliunan rupiah. Itu saya sebagai orang Bayi, sebagai masyarakat pemakai itu, saya juga penasaran. Di momen Lebaran yang kedua kemarin coba kami sekeluarga ya jalan-jalan di Lambo. Memang menurut pengamatan kami masyarakat, realita yang dilihat pada hari kemarin ya sangat miris begitu. Kenapa miris? Kita prihatin anggaran yang sudah dikeluarkan oleh negara begitu besar, tetapi menurut pengamatan kami hasilnya itu ya kurang lebih 30% lah dari anggaran yang sudah digelontorkan, dari waktu yang sudah diberikan itu. Menelan biaya 1,92 triliun ya? Hasilnya ya menurut pengamatan kami itu sekitar 30%. Dia belum membangun badan waduknya, tetapi dia baru membangun jalan lingkar luar. Bahkan jembatan yang sedang dibangun dua buah pun belum juga selesai. Menurut pengakuan masyarakat setempat bahwa ganti rugi tanah juga itu belum selesai dibayar. Ya, itu kadang-kadang kami juga sebagai masyarakat ini juga sebetulnya kami ragu juga ini sebetulnya proyek strategis benaran apa proyek tipu-tipu nih. Jadi begini Pak, saudara Safrudin, kalau saya melihat bahwa dari gambaran yang Pak Safrudin ceritakan dengan realita yang paling kunjung kemarin dilihat itu, jadi memang untuk
parut atau salur irigasi yang akan mengalirkan air menuju persawahan itu memang belum dibangun ya? Kayaknya sih tidak ada nampak ada pembangunan untuk saluran-saluran itu. Yang baru dibangun itu menurut pengamatan saya di lapangan itu juga belum selesai. Pintu-pintu pembuangan juga tidak selesai. Cuma menurut masyarakat setempat bahwa itu pintu pembuangan. Tetapi fisiknya juga tidak jelas apa ini pintu pembuangan apa kenapa tidak selesai begitu. Dalam kunjungan saudara Safrudin kemarin ke lokasi Waduk Lambo tersebut, apa memang saudara sudah melihat ada air yang dibendung? Tidak, belum ada nampak badan waduk itu, belum nampak. Masih alamiah, masih bukit, kali, hutan, apa. Yang nampak sedikit itu bahwa hanya ada jalan lingkar luar itu memang dia pakai rabat beton semua, cukup luas juga kurang lebih itu mau 6 meter lebarnya luas jalan. Tapi fisik waduk itu sendiri itu tidak nampak. Tidak kelihatan. Bahkan air pun belum ada tertampung begitu. Di situ ada. Dia tertampung mau tampungnya di mana sedang badan waduknya tidak ada. Dia masih alamiah, masih kali mengalir, ya air mengalir kali di kali-kali biasa. Sampai hari ini pembangunan belum sampai di titik bendung itu belum ada ya? Belum ada. Padahal kami masyarakat ini mendengar ini kan bahwa anggaran sudah begitu besar ya. Proyek strategi nasional tersebut sampai melibatkan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo juga berkunjung, juga Wakil Presiden di Prode sekarang Gibran Raka Buming Raka juga berkunjung ke Dagikeo ya. Kami sebagai masyarakat juga meragukan apa ini proyek benaran atau proyek akal-akalan saja ini. Kalau menurut Pak Safrudin kira-kira kalau proyek itu dilanjut dan sampai usai sampai finishing sampai bisa difungsikan dengan 500 lebih kubik kasih air sekian yang dapat dialirkan 500 lebih hektar itu kira-kira sampai berapa lama itu kalau misalnya diselesaikan itu? Iya, bakal kalau saya sebagai ini kacamata masyarakat ini saya pikir itu tidak mungkin dilaksanakan lagi karena dia harus butuh dana begitu besar, bahkan ratusan triliun, ratusan triliun dengan durasi waktu yang begitu panjang, minimal 15 tahun atau 20 tahun untuk mencapai target daripada visi misi itu waduk itu sendiri. Sementara hari ini Presiden Prabowo sudah fokus pada program MBG-nya dan Koperasi Merah Putihnya yang berkemungkinan kecil untuk dana alokasi nilai pembangunan strategi nasional itu dialokasikan ke situ karena itu satu hal saya pikir sebagai masyarakat saya pikir itu tidak mungkin dan kemungkinan besar itu waduk itu sudah sampai di situ tidak mungkin berlanjut karena dengan kondisi ekonomi yang saat ini visi misi presiden itu dia sudah beralih ke MBG dengan merah putih itu. Jadi saya pikir itu hal yang memang tidak mustahil untuk dilanjutkan itu. Kalau sesuai plan atau schedule gambar itu dengan pembangunan saat ini kira-kira sudah berada di berapa persen begitu pembangunan ya, menurut pengamatan kami masyarakat itu baru sekitar 30%. Oh, baru sekitar 30%. Dengan durasi waktu mau menjalani 5 tahun. 5 tahun. Hasilnya baru 30%. Bagaimana 100%? Itu butuh waktu berapa lama? Dan sebagai masyarakat awam kami rasa itu tidak mungkin dilanjutkan. Kira-kira mungkin ada pesan moral yang disampaikan kepada publik terkait realita atau survei yang Bapak berkunjung ke sana dengan pembangunan saat ini, mungkin apa yang kita sampaikan? Ya, pesan untuk masyarakat sebagai masyarakat umum, sebagai pemangku adat, juga hati-hati perlu mengkaji apabila ada program-program yang ditawarkan oleh pemerintah, oleh negara, karena itu bisa baik untuk kita, bisa juga tidak baik untuk kita. Banyak contoh yang kita alami, khususnya di Kecamatan Asesa, Kabupaten ini, salah satu contohnya
sawah garam. Iya, iya. Sawah garam itu juga menjadi sesuatu yang perlu dilihat kembali karena itu tidak menguntungkan bagi masyarakat. Justru masyarakat yang menyerahkan dia mau mengambil akses untuk akses jalan saja untuk cari ikan, cari kain saja sudah dilarang, tidak bisa. Itu satu hal yang memang perlu hati-hati bagi para pemangku adat itu. Terus kalau pesan kepada pemerintah ya terkait dengan pembangunan itu, mungkin yang kita harapkan mungkin kelanjutannya bisa cepat terrealisasikan begitu mungkin. Iya, karena ini sudah dikampanyekan sebagai proyek strategis nasional ya, supaya anggaran itu bermanfaat ya. Harapan kami bagi masyarakat supaya proyek itu bagaimanapun tetap harus dilanjutkan sampai final sehingga ada manfaatnya, ada nilai tambahnya bagi masyarakat. Jangan sampai dengan alasan yang berbagai macam ya, ekonomi kita lagi susah lah, lagi efisiensi sehingga proyek itu dilancarkan. Ini sangat disayangkan. Baik, pemirsa, pada pesan ini kami pun berharap bahwa pemerintah untuk bisa atau dapat merealisasikan pembangunan tersebut sehingga masyarakat benar-benar bisa mengambil manfaat dari sebuah investasi, diantaranya lahan dan gelontoran dana yang telah melalui pajak yang masyarakat bayar.